Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Cidani Alvarez dari kelas KPI 3C. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Psikologi Komunikasi. Nah, jadi di dalam video ini saya akan sedikit menjelaskan, tapi lebih tepatnya menganalisis profesi atau prospek kerja di jurusan KPI dari sudut pandang konsep-konsep psikologi komunikasi. Nah, tapi sebelum pada itu, alangkah baiknya kita harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud psikologi komunikasi itu? Nah, yuk kita bahas. Dikutip dalam buku Jalaluddin Rahmat, bila kita mencermati dari psikologi komunikasi dari kata-kata yang membentuknya, maka akan kita temukan dua kata yang berbeda, saling berkaitan, yaitu psikologi komunikasi dan komunikasi. Psikologi sendiri menurut Miller adalah ilmu yang berusaha menjelaskan, memprediksi dan mengontrol mental dan peristiwa yang berkaitan dengan perangan. Sedangkan komunikasi menurut Hofland, Janis, and Kelly berarti sebuah proses di mana seorang individu sebagai komunikator menyampaikan stimulan yang biasanya verbal untuk mengubah perilaku orang lain. Nah, bila dalam sejarahnya, perkembangannya komunikasi memang dibesarkan oleh para pakar psikolog. Menurut Miller mengatakan psikologi komunikasi adalah ilmu yang berusaha menguraikan, mengamalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dan perilaku dalam komunikasi. Sedangkan menurut Jalaluddin Rahmat, psikologi komunikasi adalah ilmu yang mempelajari komunikasi dari aspek psikologi, dan sejatinya psikologi komunikasi adalah ilmu yang mempelajari kesadaran dan pengalaman manusia. Nah, jadi teman-teman semua udah paham kan apa itu psikologi komunikasi? Nah, lanjut sekarang saya akan membahas mengenai prospek kerja lulusan KPI yang paling umum, yaitu menjadi seorang penyiar radio. Udah gak asing lagi kan profesi itu teman-teman semua? Nah, teman-teman semua, penyiar radio adalah seorang yang bertugas untuk memandu atau membawakan program acara yang disediakan di radio. Contohnya seperti acara talk show, pemutaran lagu, berita, penyiar. Sering juga dianggap sebagai wajah atau ujung tombak stasiun radio. Karena hal ini, keberhasilan sebuah program siaran radio juga bergantung dari siapa penyiarnya. Dalam konteks KPI ya. Nah, semua pastinya dalam penyiarannya diselipkan kandungan-kandungan yang ada kaitannya dengan ajaran Islam. Yang pertama, untuk menjadi seorang penyiar radio, kita harus menyiapkan banyak hal untuk keberlangsungan kegiatan tersebut. Kita mulai dari diri kita atau persiapan diri kita, yang dimana teman-teman semua ada beberapa kemampuan yang harus kita kuasai untuk menjadi seorang penyiar radio. Nah, sebelum pada hal itu, agar skill tersebut bisa terpenuhi, kita harus menanamkan diri kita dan mental kita yang baik, yaitu bila ada dalam psikologi komunikasi adalah yang namanya konsep diri. Konsep diri itu terbagi menjadi dua, ada konsep diri positif dan ada juga konsep diri negatif. Nah, untuk keberlangsungan kegiatan penyiaran tersebut agar lancar dan baik, kita pastinya harus memiliki konsep diri yang positif. Yang pertama, percaya diri. Kita harus percaya diri. Bila kita sudah percaya diri, semuanya akan mudah dan lancar. Dan kita juga akan pastinya lebih percaya gitu. Tidak akan adanya pikiran-pikiran yang negatif atau pikiran-pikiran yang sebetulnya tidak harus dipikirkan. Teman-teman semua, percaya diri itu harus benar-benar ditanamkan dalam diri kita. Karena bila kita sudah menyiapkan persiapan yang bagus, kita udah latihan, kita udah melakukan hal-hal yang kita sudah lakukan untuk keberlangsungan penyiaran kita, tapi kita percaya diri, isi otak kita tuh kayak isi pikiran kita tuh akan meracuni semuanya. Nantinya kedepannya ketika siaran kita akan gugup, kita akan takut, dan banyak hal yang seharusnya kita tidak pikirkan gitu. Kemudian ada juga kita harus berpikir positif, yang dimana bila kita membuang pikiran-pikiran negatif atau hal-hal yang seharusnya tidak dipikirkan, isi
pikiran kita atau isi otak kita, isi kepala kita tidak akan merusak semuanya. Dan planning kita atau rencana-rencana kita yang akan dilakukan ketika siaran akan terwujud dan tidak akan acak-acakan atau tidak akan sampai gak ada tujuan, atau tujuan kita tuh malah belok-belok gitu. Gak jelas, yang dimana hasilnya malah merusak penyiaran kita. Kemudian ada bersifat terbuka atau bisa mengungkapkan semuanya, mengungkapkan diri kita, yang dimana bila kita nyiaran temanya sedih ataupun yang lainnya, misalkan temanya sedih, kita harus bisa mengungkapkan intonasi atau namanya ekspresi kita. Maksudnya ekspresi kita tuh lebih ke suara, di suara kita sedih gitu, yang dimana suara kita tuh sedih. Jangan sampai kalau misalkan ada tema yang sedih kita malah semangat atau ketawa, ini tidak bagus dan tidak akan menarik. Atau misalkan ada SMS yang masuk, ada yang menghubungi, contohnya kayak ada berita duka atau gimana, kita malah ketawa atau gimana, tidak sesuai dengan konteksnya, maka bisa-bisa kita dihujat atau misalkan kita juga tidak pas gitu. Yang dimana bila kita ada hal yang sedih, kita harus ikut sedih dalam berekspresinya, mengungkapkannya. Kemudian bila kita juga ada yang bersemangat, kita juga harus menyampaikannya harus dengan semangat. Dan bila ada hal juga yang misalkan ditegaskan atau hal ini penting gitu, bisa dengan diulang-ulang, atau misalkan kita bisa nadanya lebih tinggi, atau misalkan kata-katanya bisa agak dilambatkan agar orang-orang pendengar yang di luar sana bisa mengerti. Kemudian ada juga berpikir kreatif, nah dimana ini sangat diperlukan untuk semuanya, hal-hal semuanya, karena misalkan kita materi gitu, harus banget materi tersebut menarik, menjadi daya tarik tersendiri untuk para pendengar. Nah, berpikir kreatif ini sangat diperlukan untuk melakukan hal tersebut. Dan bila dalam psikologi komunikasi, saran yang perlukan seorang penyiar untuk berkomunikasi adalah memiliki kecenderungan untuk pamer. Maksudnya bukan pamer kekayaan, teman, maksudnya jadi keyakinan diri itu harus dikeluarkan, kemampuan mempengaruhi orang lain, mempunyai karisma, juga kemampuan meyakinkan pendengar secara pribadi. Seorang penyiar harus dapat mengalihkan perhatian seorang dari masalah dan kekhawatiran yang dialami mereka dengan menyajikan hiburan dan keadaan yang bersifat santai, rileks, atau kalem. Seorang penyiar juga dapat mengurangi perasaan kesepian sambil menciptakan rasa persahabatan. Komunikasi massa adalah proses untuk menciptakan kesamaan arti antara media massa dengan masyarakat luas. Komunikasi massa tidak dapat disamakan dengan bentuk komunikasi lainnya, karena dalam komunikasi massa terdapat timbal balik yang masih samar atau tidak jelas. Dapat dicontohkan dengan perolehan rating sebuah acara di media massa elektronik yang memerlukan waktu paling cepat 1 hingga 1 bulan. Komunikasi massa juga dalam radio hadir dan memberikan informasi untuk dikonsumsi telinga kita dalam berfungsi agar informasi yang ada dapat disebarluaskan kepada masyarakat atau publik. Radio memiliki keunggulan cepat dan langsung, akrab dengan pendengarnya, hangat dalam penghibur yang sederhana tanpa batas, murah, bisa mengulang dan fleksibel, dan kekurangan selintas global, batasan waktu, linear, dan mengandung gangguan dalam melakukan siaran dan bersifat lokal. Itu saja yang bisa saya sampaikan, teman-teman semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.